Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih. Habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin ajalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka via media Zoom dalam rangka melanjutkan kajian sederhana kita tentang wasiat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putra beliau Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam. Dan malam ini adalah pertemuan yang ke-9. Kita yang ke-9 ya. Kita kemarin sampai pada poin yang sudah kita bahas ya, wa an abtadi'aka bi ta'limi kitabillahi azza wa jalla wa ta'wilih ya. Jadi aku memulai dalam pesan ini dengan mengajarkan Al-Quran dan ta'wilnya, wa syara'il Islam ya, syariat-syariat Islam, wa ahkami, hukum-hukumnya, wa halalihi wa haramih, halal haramnya, la ujawizu dzalika bika ila ghairi. Nah, kita sampai pada bagian ini dan ini sudah selesai kita bahas. Nah, setelah bagian ini Imam Ali kemudian melanjutkan thumma ashfaqtu ayyaltabisa alaika makhtalafan nasu fihi min ahwaihim wa araihim mithlal ladzi iltabasa alaihim, yang artinya kemudian kata Imam Ali asfaqtu ya, ini juga yang perlu kita sadari bahwa meskipun Imam Ali menasihati Al-Imam Hasan Al-Mujtaba, tapi kita sudah paham kan bahwa ini adalah nasihat seorang ayah kepada putranya secara umum. Jadi jangan kemudian kita berpikir apakah Imam Hasan yang maksum tidak paham semua ini? Tidak begitu. Jadi Imam Hasan memang insan ilahi ya, tapi ini kan Imam Ali sedang memberikan nasihat sebagai seorang ayah kepada putranya. Dan tentu ini agar dipelajari oleh semua ayah dan semua putra untuk mengambil manfaat dari nasihat ini. Nah, pada bagian ini Imam Ali mengatakan thumma ashfaqtu, kemudian aku khawatir, aku takut ayyaltabisa alaika ya. Jadi akan menjadi rancu bagimu makhtalafan nasu fihi min ahwaihim wa araihim, karena memang umat manusia ini dalam kehidupan mereka terlibat banyak perselisihan, artinya banyak pemikiran ya, banyak ideologi, banyak prinsip hidup, banyak jalan hidup ya, pendapat mereka berbeda-beda. Imam Ali dalam hal ini mengatakan summa ashfaqtu, jadi aku khawatir jangan sampai ya perbedaan umat manusia dalam memilih jalan hidup atau prinsip hidup, ideologi, agama atau apapun itu yang terkait dengan memberikan arti pada kehidupan ini, aku takut hal-hal itu membuat pikiranmu rancu. Sebagaimana hal ini juga bagi umat manusia seperti itu. Jadi banyak mereka yang karena perbedaan pendapat, karena banyaknya prinsip hidup, banyaknya jalan hidup, banyaknya tawaran jalan hidup, banyaknya ideologi,
ya, itu kemudian bagi mereka rancu, tidak jelas. Akhirnya mereka menjalani hidup tanpa prinsip yang jelas, tanpa pemahaman yang jelas tentang harus diapakan kehidupan ini. Nah, yang Ali kemudian dalam hal ini, aku sebagai seorang ayah, aku khawatir jangan sampai engkau juga mengalami kerancuan itu. Engkau mengalami ketidakjelasan tentang jalan hidup. Makanya aku berwasiat ini agar aku bisa mengajarkan padamu tentang prinsip hidup, jalan hidup, tujuan hidup, ya, panduan hidup yang benar tentunya. Nah, fakana, lanjutan daripada wasiat, ihkamu dzalika ala ma karihtu min tambihika lahu ahabba ilayya min islamika ila amrin la amanu alaika bihi minal halakah. Nah, dalam hal ini aku mematangkan, ya, mematangkan masalah jalan hidup ini, masalah prinsip hidup ini, tujuan hidup ini, itu lebih aku sukai, ya, meskipun dalam hal ini aku tidak suka memberikan kamu peringatan-peringatan. Aku sebagai seorang ayah, aku sebenarnya tidak terlalu ingin banyak ngomong lah. Kamu harus begini, kamu jangan begitu, ya. Sebenarnya aku tidak suka itu. Jadi aku ikut campur dalam urusan anakku. Aku tidak suka sebenarnya. Aku banyak ngomong. Aku perintahkan kamu lakukan ini atau jangan lakukan itu. Itu kan bagian daripada tambih kan. Sebenarnya aku tidak suka. Tapi meskipun hal-hal yang seperti itu aku tidak suka, tapi yang lebih tidak aku sukai adalah kalau seandainya aku tidak memberikan padamu peringatan-peringatan itu. Yang lebih tidak aku sukai adalah aku membiarkan kamu, ya, untuk jatuh dalam suatu hal yang aku tidak yakin bahwa kamu aman ketika kamu terjerumus dalam hal itu. Jadi aku lakukan semua ini, berbagai macam peringatan, berbagai macam pengajaran dan lain sebagainya, dengan tujuan agar engkau tidak terjerumus dalam sesuatu yang di situ ada kehancuranmu. Katanya Mali, fakana ihkamu dzalika ala ma karihtu min tambihika lahu ahabba ilayya. Ya. Min islamika ila amrin, untuk memasrahkanmu pada suatu perkara la amanu alaika bihi minal halaka, yang aku tidak yakin engkau akan selamat dari kehancuran kalau seandainya aku biarkan. Jadi poin ini adalah bahwa mengajarkan tentang prinsip hidup, jalan hidup kepada anak itu adalah sesuatu yang penting. Meskipun kadang-kadang namanya kita memberikan pelajaran, ya pastilah itu boleh jadi kita meluangkan waktu, boleh jadi anak-anak kita juga tidak dengan senang hati mendengarnya. Tapi semua upaya ini harus ditempuh. Karena kalau tidak nanti berarti kita biarkan anak kita itu terjerumus dalam sesuatu yang bisa menghancurkan diri mereka. Jadi kita jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita tentang jalan hidup yang benar. Ini pelajaran bagi semua ayah. Artinya, wahai ayah, kamu harus pikirkan nasib anakmu. Pengalaman hidup yang sudah engkau dapat, ya, prinsip-prinsip hidup yang sudah engkau dapat, ya, itu berikan kepada anak-anakmu agar mereka selamat dari kehancuran. Meskipun dalam mengajarkan itu butuh waktu, ya, butuh ketelatenan, ya, butuh kesabaran, tapi lakukan semua itu. Karena kalau enggak nanti anakmu akan terjerumus dalam hal-hal yang di situ ada kehancurannya. Jadi jangan pernah lelah untuk memberikan nasihat dan panduan hidup pada anak-anak. Nah, ini boleh jadi kalau orang-orang yang memang menyadari hal ini, ya mereka pastilah memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Tapi ada banyak rumah tangga yang orang tua mereka itu betul-betul membiarkan anak-anak mereka.
Sehingga anak-anak mereka ya ketika menjalani hidupnya ya dengan cara yang liar. Apa saja mereka coba, apa saja mereka jalani, semua pintu mereka masuki. Dan tidak sedikit dari mereka yang kemudian mengalami kehancuran dalam hidupnya. Ada banyak orang tua yang tidak terlalu peduli pada memberikan nasihat terhadap anak-anak mereka. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang tua yang seperti itu. Karena Imam Ali memberikan contoh bahwa aku terhadap anakku itu seperti ini. Dan harusnya laku seorang ayah yang seperti ini dijadikan contoh oleh semua ayah. Lanjut. Wa rajautu ya ayyuwaffiqakallah fihi lirusydik. Dan aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan taufik padamu untuk jalan petunjukmu. Artinya aku memberikan nasihat, tapi pada saat yang sama aku juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kamu taufik. Iya, kita tidak boleh mengandalkan nasihat-nasihat kita. Nasihat-nasihat kita penting. Tapi lebih penting daripada itu adalah kita mengaitkan sesuatu yang baik ini kepada Allah. Karena semua yang baik ini kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk betul-betul bisa memberikan hasilnya. Wa rajautu ayyuwaffiqakallah fihi lirusydik. Dan aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu taufik dalam jalan petunjukmu. Wa ayyahdiyaka liqasdik, dan agar Ia memberikan kamu petunjuk pada tujuanmu. Fa ahidtu ilaika wasiyati hadhi. Dan karena itu aku tuliskan ya untukmu wasiatku ini. Lanjut. Pada bagian ini memang tidak terlalu banyak ada pendalaman yang perlu kita lakukan, karena seperti yang kita sepakati, hal-hal yang jelas kita lewati begitu saja, kecuali ada poin-poin yang memang perlu pendalaman. Tapi tadi semua itu poin pentingnya dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan seorang ayah harus seperti itu. Kemudian Imam Ali melanjutkan, wa'lam ya bunayya, dan ketahuilah wahai putraku, anna ahabba ma anta akhidun bihi ilayya min wasiyati. Dan ketahuilah wahai putraku, sesungguhnya hal yang paling aku sukai ya, di mana engkau akan menjalankan apa yang ada dalam wasiatku ini. Ya, wasiatku itu nanti poin-poinnya banyak, tapi di antara semua poin itu yang paling aku sukai untuk engkau jalankan, untuk engkau pegang wasiatku itu adalah taqwallah. Di awal kan sudah disinggung tentang ketakwaan kepada Allah, tapi di sini oleh Imam Ali diulang lagi taqwallah. Jadi nanti dari semua nasihatku aku akan menyampaikan kepadamu banyak poin, banyak prinsip, banyak rumusan-rumusan hidup. Ini kan kita masih di awal-awalnya. Ada banyak nanti nasihat-nasihat dariku, tapi dari semua nasihatku itu yang paling aku inginkan agar engkau jalankan hal itu, yang paling aku sukai untuk engkau jalankan ya adalah takwa Allah, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sebenarnya kalau kita berbicara takwa, meskipun tentang takwa ini kita sudah bahas panjang lebar ya pada bagian-bagian awal, tapi karena di sini diulang, ada baiknya kita sedikit saja melakukan pendalaman, tidak panjang-panjang tentang takwa ini. Memang takwa itu adalah memang inti ya, inti laku seorang manusia, seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi kan hubungan yang paling hakiki itu adalah hubungan antara Tuhan dan hamba. Tidak ada hubungan yang lebih hakiki daripada hubungan antara Tuhan dan hamba. Kita ini punya banyak hubungan. Kita punya hubungan dengan istri kita, dengan anak kita, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, dengan manusia, macam-macam lah. Kita punya hubungan. Tapi semua itu hubungan-hubungan tidak terlalu bersifat asasi ya, atau tidak bersifat fundamental. Tapi sebenarnya hubungan yang real, hubungan yang betul-betul hubungan yang real itu adalah hubungan antara kita dengan Tuhan kita. Itu yang paling real sudah. Nah, dan dalam hubungan yang paling real ini, bagaimana seharusnya seorang hamba bersikap terhadap Tuhannya? Ya takwa. Tidak ada lain. Karenanya takwa itu dalam setiap pesan, bahkan dalam khutbah Jumat itu dianjurkan ada pesan takwa. Kalau sampai
pesan takwa tidak disampaikan, bisa bermasalah. Keabsahan sholat Jumat. Sampai seperti itu. Pentingnya masalah takwa ini. Memang harus terus dipesankan. Kenapa? Karena ini adalah yang paling mendasar. Jadi sebenarnya kita ini, hakikat diri kita ini yang paling real, ya adalah kita ini hamba Tuhan. Dan hubungan yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, seperti apa kita berhubungan dengan Tuhan? Ini dengan takwa. Tidak ada lain. Dalam salah sebuah kesempatan, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ditanya oleh Hammam itu kan, yang sampai kemudian lahir khutbah Al-Muttaqin yang panjang lebar itu. Kita tidak akan masuk dalam khutbah Al-Muttaqin, panjang sendiri nanti. Tapi di awal-awal Hammam itu ketika bertemu dengan Imam Ali, dia berkata, "Sif liyal muttaqin," sifati untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Imam Ali kemudian ketika mendengar pertanyaan ini, Imam Ali memberikan jawaban yang sederhana, santai saja Imam Ali. Kata Imam Ali, "Ittaqillah wa ahsin." Sifatnya orang bertakwa ya. Kamu tidak perlu terlalu paham lah seperti apa sifatnya orang bertakwa. Yang penting itu kamu bertakwa dan berbuat baik. Ittaqillah wa ahsin. Bertakwalah dan berbuat baiklah. Sebenarnya inti itu sudah. Bertakwalah dan berbuat baiklah. Ittaqillah wa ahsin. Kenapa kok begitu? Imam Ali kemudian membawakan ayat, membawakan alasan. Ketika Imam Ali memerintahkan ittaqillah wa ahsin, Imam Ali membawakan ayat. Innallaha, kata Imam Ali. Ini yang saya baca, ini ayat. Dalam keterangan Imam Ali ini. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Karena kenapa harus bertakwa dan berbuat baik? Karena Allah itu senantiasa bersama orang yang bertakwa dan berbuat baik. Jadi seseorang yang bertakwa dan mengisi hari-harinya dengan berbuat baik. Kenapa sih takwa dan berbuat baik? Karena perbuatan baik ini harus karena Allah. Kalau enggak ya enggak. Berarti enggak ada takwa. Jadi ada banyak orang yang berbuat baik tapi tidak karena Allah. Nah, tidak ada artinya itu. Jadi berbuat baik pun dalam rangka meraih ridho Allah. Karenanya takwa dan ihsan. Karena selain kita pun bisa melakukan ihsan. Ada banyak orang yang bahkan tidak percaya Tuhan, mereka berbuat baik. Tapi itu perbuatan baik yang tidak berarti. Karena dia lepas dari akarnya, lepas dari kesejatian dirinya sebagai hamba Tuhan. Nah, di dalam agama kita dianjurkan untuk ittaqillah wa ahsin. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah. Kenapa kok begitu? Ayat berkata, "Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun." Karena Allah itu bersama orang yang bertakwa dan berbuat baik. Jadi sebenarnya orang yang bertakwa dan berbuat baik, dia selalu mendapatkan ma'iyah rabbaniyah, selalu mendapatkan pendampingan ilahi dalam setiap saat. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Jadi setiap kita berbuat baik karena Allah, di saat itu kita mendapatkan pendampingan ilahi. Oh, luar biasa. Jadi sebenarnya inti kehidupan itu takwa dan ihsan. Karena dengan takwa dan ihsan kita mendapatkan ma'iyah rabbaniyah. Jadi kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Mendapat pendampingan ilahi. Nah, karena itu Imam Ali dalam wasiat ini kemudian beliau berkata, "Wa'lam ya bunayya anna ahabba ma anta akhidun bihi ilayya min wasiyati taqwallah." Jadi sebenarnya semua wasiat itu kalau maunya kita tidak terlalu ingin hal-hal yang detail, cukup kita simpulkan dalam hal yang sifatnya itu simple. Ya sudahlah, pokoknya saya bertakwa dan berbuat baik. Selesai sebenarnya. Jadi kalau Anda mau mengunci diri Anda dengan bertakwa dan berbuat baik, itu selesai, sudah aman Anda. Nah, tapi kalau Anda ingin detailnya, ingin pendalamannya, ingin lebih luas memahami, ya silahkan saja. Nah, karena semakin bertambahnya pengetahuan, semakin kita semakin kita sungguh-sungguh dalam bertakwa dan berbuat baik. Ya. Jadi taqwallah wal iktisaru ala ma faradahu Allahu alaik. Dan sebenarnya sebelum kamu melakukan hal-hal yang sifatnya itu mustahab, tapi fokus pada apa-apa yang Allah wajibkan atasmu. Jadi kamu tidak usah terlalu banyak agenda-agenda. Tidak usah banyak mau ini. Tidak. Fokuskan dulu pada apakah yang Allah wajibkan atasmu. Sudah kamu lakukan? Nah itu dulu.
Kalau itu sudah kamu lakukan, kamu boleh menambah dengan yang lain-lain. Ini bukan berarti kemudian kalau begitu kita tidak perlu lakukan hal-hal yang mustahab, bukan begitu. Tapi kita diminta untuk fokus pada yang wajib. Artinya mustahab itu kita lakukan setelah yang wajib sudah kita lakukan. Apapun itu. Jadi apa yang wajib bagi kita itu lakukan dulu, baru kemudian kita berpikir yang mustahab. Kalau kita belum selesai dengan wajib, jangan coba otak-atik yang mustahab. Karena yang wajib belum Anda lakukan, kok Anda mau menambah dengan yang mustahab. Berarti ketika kita melakukan mustahab, itu pada saat kita sudah melaksanakan yang wajib. Wal iktisar ala ma faradahu Allahu alaik. Ya. Jadi yang paling aku sukai takwa kepada Allah dan fokuskan dirimu ya untuk menjalankan yang wajib-wajib, apa yang Allah wajibkan atasmu. Kemudian yang paling melanjutkan wal akhdhu bima madha alaihi al-awwalun min abaik, dan aku minta engkau untuk mengambil jalan yang telah dilalui oleh para pendahulumu dari ayah-ayahmu, para pendahulu dari ayah-ayahmu, ya, orang-orang awal dari ayah-ayahmu, wassalihuna min ahli baitik, dan orang-orang soleh dari keluarga. Ya tentulah kalau dalam hal ini juga bisa menjadi bisa menjadi rujukan kita, karena kan Imam Hasan itu ayahnya adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, bundanya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya kan, luar biasa. Kemudian kakeknya adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, neneknya adalah Sayyidah Khadijah alaihassalam. Artinya memang apa yang telah dicontohkan oleh ayah-ayah dari Imam Hasan ini adalah hal-hal yang luar biasa baik. Karena ayahnya imam, maulal muttaqin. Bundanya sayyidatun nisa'il alamin. Kakeknya sayyidul anbiya wal mursalin. Sudahlah, artinya ya itulah. Wal akhdhu bima madha alaihi al-awwalun min abaika was-salihuna min ahli baitik. Yang Malik kemudian menjelaskan, artinya ini juga bisa kita pakai. Ya. Karena juga dalam riwayat dikatakan bahwa ada ada istilah kan, ada ayah biologis, ada ayah ideologis. Jadi dalam riwayat itu ada bahwa memang Imam Hasan Askari berkata alaihissalam, kalau boleh saya cari sebentar riwayatnya itu. Tapi biarlah, nanti takut mengambil banyak waktu. Intinya bahwa Ar-Rasul dan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam itu adalah abawai dinik. Jadi itu dua ayah agama kita. Ada riwayat yang seperti itu. Naam. Imam Ali menjelaskan tadi wal akhdhu bima madha alaihi al-awwaluna min abaika was-salihuna min ahli baitik. Ya, kemudian Imam Ali menyifati siapa al-aba dan as-salihuna dari keluarga itu. Fa innahum lam yada'u an nadharu li anfusihim kama anta nadhir. Karena mereka itu ya para pendahulu dari ayah-ayahmu itu mereka tidak pernah melewatkan ya kan sesuatu yang penting bagi diri mereka, sebagaimana engkau juga tidak ingin melewatkan sesuatu yang penting bagi dirimu. Fa innahum lam yada'u an nadharu li anfusihim kama anta nadhir. Setiap orang itu pasti akan memikirkan apa yang baik baginya. Ya, ayah-ayahmu itu juga begitu. Mereka tidak melewatkan satu hal pun yang bermanfaat dan baik bagi diri mereka. Sebagaimana kamu kan juga ingin begitu, wahai putraku. Wa fakkaru kama anta mufakkir. Mereka juga sudah melewati perenungan, melewati pemikiran, melewati tafakkur, sudah semua sudah mereka pikirkan. Sebagaimana kamu juga berpikir. Artinya ketika kamu ikut mereka, kamu
Jangan kemudian berpikir kalau gitu saya ikut-ikutan. Enggak. Apa yang kamu ikuti ini sesuatu yang sudah matang. Artinya syarat-syarat untuk diikuti sudah lengkap. Sudah dipikirkan, sudah direnungkan. Ya kan? Sudah dipastikan kebenarannya. Wa fakkaru kama anta mufakkir. Thumma raddahum akhiru dzalika ila al-akhdhi bima arafu. Dan dari semua proses itu, kemudian mereka akhirnya menyimpulkan, mereka mengambil apa yang sudah mereka ketahui. Apa yang sudah mereka pastikan ini benar. Wal imsak amma lam yukallafu. Jadi ayah-ayah kamu wahai Hasan, ya, as-salihuna min ahli baitik, itu setelah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka menyimpulkan dua hal. Yang pertama, al-akhdhu bima arafu. Jadi mereka itu hanya melakukan sesuatu yang mereka ketahui. Jadi mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang asal, tidak pernah. Pasti yang mereka lakukan berdasar pada ma'rifah, berdasar pada pengetahuan. Al-akhdhu bima arafu. Kemudian, kalau seandainya mereka tidak melakukan adalah sesuatu yang tidak ditugaskan bagi mereka. Wal imsak amma lam yukallafu. Sesuatu yang bukan kewajiban mereka, tidak ditugaskan bagi mereka oleh Tuhan, yang mereka tidak lakukan. Buat apa? Jadi prinsip hidup mereka itu adalah menjalankan apa yang sudah mereka ketahui. Dan memang ini harus dijalankan. Dan kemudian mereka imsak, artinya tidak melakukan hal-hal yang bukan tugas mereka. Bukan sesuatu yang penting bagi mereka. Atau bukan kewajiban dari Allah bagi mereka. Tidak perlu. Kenapa? Kenapa saya harus lakukan? Wong Tuhan saya tidak memerintah saya untuk melakukan itu, tidak mewajibkan saya, tidak mengharuskan saya untuk melakukan itu. Kenapa harus saya lakukan? Jadi mereka itu selalu prinsip hidupnya berdasar pada Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu yang mereka lakukan. Apa yang tidak diperintahkan tidak akan pernah mereka lakukan. Jadi pada bagian ini poin pentingnya adalah al-akhdhu bima arafu wal imsak amma lam yukallaf. Mereka melakukan apa yang sudah mereka ketahui. Artinya mereka pantang untuk berbuat tidak berdasar pada ilmu. Dan yang kedua adalah mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak ditugaskan oleh Allah bagi mereka. Atau tidak diperintah oleh Allah atas mereka. Kita lanjut. Ya, Malik kemudian melanjutkan seperti ini. Fa in abad nafsuka an taqbala dzalika duna an ta'lama kama alimu. Jadi seandainya akhirnya engkau tidak mau menerima hal ini lagi-lagi kan juga ini adalah gambaran dari nasihat seorang ayah kepada putranya. Kalau Imam Hasan pasti melakukan. Tidak pakai diberikan wasiat, Imam Hasan melakukan apa yang diwasiatkan. Ya. Tapi kan ini kan nasihat dari seorang ayah kepada anaknya. Dan tidak setiap anak itu seperti Imam Hasan. Ya, Mali kemudian memberikan kemungkinan seperti ini. Fa in abad nafsuka an taqbala dzalik, kalau seandainya kamu tidak ingin menerima itu, artinya kamu tidak ingin menerima apa yang sudah matang dari ayah-ayahmu. Dan kamu ingin mengetahui sendiri, kamu ingin mengalaminya sendiri, sebagaimana mereka telah menjalani pengalaman itu sampai akhirnya mereka sampai pada pengetahuan. Fa in abad nafsuka an taqbala dzalika duna an ta'lama kama alimu. Kalau kamu ingin mencari sendiri, ya Malik kemudian. Jadi kan kalau ada seorang anak yang kemudian dia tidak mau menerima mentah-mentah apa yang menjadi arahan dan nasihat orang tuanya. Nah, orang tua kemudian mengatakan, kalau kamu tidak mau mengambil apa yang sudah ayah ketahui ini, ya tidak apa-apa, kamu boleh melakukan sesuatu, tapi syaratnya seperti ini. Falyakun talabuka dzalika bitafahumin wa ta'allumin. Kalau kamu memang ingin mencari jalan hidup sendiri, kamu ingin mempelajarinya sendiri, kamu tidak mau menerima matang dari ayah-ayahmu, ya tidak apa-apa kamu cari sendiri. Tapi kalau kamu mencari, falyakun talabuka bitafahumin wa ta'allumin. Pencarianmu itu harus dengan pemahaman dan harus dengan ilmu. Artinya kamu juga sama, kamu tidak
tidak menerima sesuatu konsep yang sudah matang, tapi kamu kalau mau menciptakan konsepmu sendiri, ya tetap dengan tafahum, tetap dengan pengetahuan, jangan asal juga. La bitawarruti syubuhat, ya, tidak dengan menerjang hal-hal yang masih syubhah, hal-hal yang tidak pasti baiknya, tidak pasti benarnya, jangan kamu terjang. Kamu harus pastikan sesuatu itu baik baru kamu lakukan. Jangan bitawarruti syubuhat. Nah, sementara kan banyak orang ya yang sementara dia tidak tahu, tapi dia kita coba sudahlah, kita jalani sudah hidup ini. Apa jadinya biar nanti tidak boleh begitu. Katanya Mali, falyakun talabuka dzalika bitafahhumin wa ta'allumin, dengan tafahum dan ta'allum. La bitawarruti syubuhat wa ulaqil husumat. Jangan kamu jalani itu dengan menerjang hal-hal yang masih syubhah, yang masih tidak jelas, yang masih rancu, yang masih tidak pasti. Wa ulaqil husumat, dan akhirnya kamu harus terlibat dalam dalam perseruan. Nah, sebenarnya tidak perlu kamu lakukan itu. Sesuatu yang buruk yang bisa kamu hindari tidak perlu kamu jalani. Ya. Yang mana masih melanjutkan. Wabda qabla nadharika fi dzalik bil isti'anati bi ilahik. Kata Imam Ali, dan sebelum kamu melakukan petualangan ya dalam hal pemikiran ya, itu mulailah dengan meminta bantuan dengan Allah Subhanahu, dengan Tuhan. Wabda qabla nadharika fi dzalik bil isti'anati bi ilahik. Jadi kalau kamu ingin menempuh sesuatu, ingin menjalani sesuatu, ingin memahami sesuatu, ya kan, ingin sampai pada sesuatu, sebelum perjuangan, sebelum pencarian kamu lakukan, kamu harus menghadap dulu kepada Tuhanmu, minta tolong kepada Tuhanmu, al-isti'ana bi ilahik waraghabati ilaihi fi taufikik, ya. Dan kamu tunjukkan betapa engkau ingin mendapat taufik dari Tuhanmu. Ya Allah, aku akan menempuh sebuah jalan, aku akan mencari katakanlah kebenaran, dan dalam hal ini aku jangan pernah engkau lepaskan aku dari taufikmu ya Allah, ya, wa raghbati ilaihi fi taufikik wa tarki kulli syaibatin aw lajadka fi syubhah, ya, dan engkau harus meninggalkan ya setiap perkara yang masih meragukan, ya. Setiap perkara yang akan perkara meragukan yang akan menjerumuskanmu atau memasukkanmu dalam syubhat. Jadi semua harus kamu ketahui. Jadi jangan ada sesuatu yang tidak jelas kemudian kamu arungi, jangan. Kamu terjang, jangan. Wa tarki kulli syaibatin aw lajadka fi syubhah. Kamu harus meninggalkan setiap hal yang masih belum pasti. Karena yang belum pasti itu sangat mungkin akan menjerumuskanmu dalam sebuah syubhah. Au aslamatka ila dhalala, atau bahkan akan memasukkanmu dalam jalan yang menyimpang. Dalam penyimpangan. Ya. Fa in ayqanta angkat sofa qalbuk fa khasya. Kalau kamu sudah yakin bahwa ini benar ya, dan kamu memahami bahwa ini benar itu dengan dengan kebersihan hatimu, artinya bukan karena kamu pengen kemudian kamu jalani, itu enggak, tapi kamu betul-betul memahami bahwa ini baik, ini tulus, kamu memahami secara tulus bahwa ini adalah baik, kamu sudah paham bahwa ini baik ya. Wa tamma ra'yuka washtama, dan setelah kamu pikirkan dan akhirnya kamu sudah punya tekad yang bulat untuk menjalani sesuatu, wa kana hammuka fi dzalika hamman wahidan, ya, dan kamu pahami bahwa memang ini adalah jalan yang benar, kamu sudah sangat yakin, fanzur fima fassartu laka, maka selalu hadirkan dalam pikiranmu
Apa yang telah aku jelaskan padamu? Ya kan, aku kan dari awal kan sudah memberikan arahan-arahan kan. Jadi kamu ingat semua itu dan silahkan kamu jalan. Wa in lam yajtami' laka ma tuhib min nafsik. Tapi kalau kamu sebenarnya kamu belum sampai pada titik bahwa ini pasti baik dan tekadmu masih belum bulat. Nah, dalam hal ini jangan coba-coba. Wa in lam yajtami' laka ma tuhib min nafsik wa faraghi nadharika wa fikrik. Artinya kamu belum secara pemikiran ya dan secara teori ya kamu masih belum terpuaskan, maka jangan dijalani. Fa'lam ya annaka, tetapi kalau itu tetap kamu lakukan, fa'lam annaka innama takhbitul ashwa wa tatawarratul dhalma, ya kan. Kalau kamu menjalaninya secara asal, ketahuilah wahai putraku bahwa sebenarnya engkau sedang menjalani sebuah jalan yang kamu tidak aman di jalan itu, dan bukan tidak mungkin kamu akan terjerumus dalam jalan yang penuh kegelapan. Wa tatawarrat al-dhalma, jalan yang penuh kegelapan. Kemudian Imam Ali melanjutkan, walaisa talibuddin man khabata au khallat. Imam Ali, karena orang yang mencari agama, jalan hidup itu, dia tidak boleh keliru. Ya kan? Jadi orang yang mencari agama itu ya, kalau dia sejak awal itu langkah-langkahnya benar, dia pasti akan sampai pada kebenaran. Tapi kalau sejak awal dia langkah-langkahnya sudah salah, ya dia tidak akan pernah sampai pada kebenaran. Karena manusia itu selalu mendapat panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia secara tulus mencari kebenaran dan langkah-langkahnya selalu dia dasarkan pada sesuatu yang sudah dia ketahui, nanti langkah-langkah ini akan menyampaikan dia pada kebenaran yang lebih tinggi, dan sampailah dia pada prinsip hidup yang benar atau jalan hidup yang benar. Walaisa talibuddin man khabata au khallat, ya. Karena pencari agama adalah dia tidak boleh asal dan tidak boleh dia melakukan pencarian itu dengan ragu-ragu dan kebingungan. Dia harus selalu berpijak dari satu kepastian ke kepastian yang lain. Jadi tidak boleh ada pijakan yang masih tidak jelas, yang masih tidak pasti benar. Tidak boleh. Nah, itu kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Saya mohon maaf sebentar, agak alergi ini agak mengganggu sedikit ya. Ya, kita lanjut. Wal imsaku an dzalika amsal. Dan daripada engkau berjalan pada pijakan-pijakan yang tidak pasti, engkau berhenti dulu, itu jauh lebih baik bagimu. Karena kalau kamu masuk pada jalan-jalan yang tidak pasti benar, maka semakin banyak langkah yang kau ambil, maka bahayanya akan semakin besar bagimu. Dan boleh jadi langkah-langkah itu semakin menjauhkanmu dari kebenaran. Karenanya ketika kamu belum mendapatkan pijakan yang pasti benar, lebih baik kamu berhenti sampai kamu dapatkan pijakan yang pasti benar. Dan kalau kamu belum dapatkan, al-imsaku an dzalika amsal, kamu berhenti sejenak, itu jauh lebih bagus. Fatafaham ya bunayya wasiyati, maka pahamilah wahai putraku wasiatku ini. Setelah ini Imam Ali kemudian memberikan nasihat-nasihat berikutnya yang ini agak ringan, yang bagian-bagian ini. Meskipun
memuat makna yang luar biasa mendalam. Yang Malik kemudian berkata seperti ini, wa'lam anna malikal maut huwa malikul hayat. Ketahuilah wahai putraku, bahwa dia yang berkuasa untuk mematikanmu, maksudnya Tuhan di sini, huwa malikul hayat, dia juga pemilik kehidupan. Ini pemilik kematian itu juga pemilik kehidupan. Artinya kamu jangan pernah takut mati, karena yang membuatmu mati itu juga punya kuasa penuh untuk menghidupkan kamu kembali. Artinya ini kita yang Ali mengajak anaknya untuk bersandar pada sandaran yang membuat dirinya tenang. Artinya kematian bukan akhir segala-galanya. Zat yang mematikan itu dia juga yang menghidupkan. Wa'lam anna malikal maut huwa malikul hayat. Ini juga kita dikenalkan bahwa memang dalam perjalanan hidup manusia di dunia itu memang ada saat kelahiran, ada saat kematian, dan ada saat manusia dibangkitkan lagi. Itu sudah jalan. Jadi kamu tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Wa annal khaliqa huwal mumit, yang mencipta dialah yang mematikan. Artinya kamu juga tidak perlu capek-capek untuk menghindarkan dirimu dari kematian. Tidak. Sebagaimana kamu tidak punya sumbangsih dalam penciptaan dirimu, kamu juga tidak kuasa untuk apa namanya itu, untuk menghindari kematian. Terimalah sunnatullah yang seperti ini. Wa annal mufni huwal mu'id. Memang yang membuatmu fana, dialah yang akan mengembalikan kamu untuk hidup kembali. Al-mufni, mufni itu yang membuatmu menjadi fana. Dia yang mengakhiri kehidupanmu, dia juga bisa memulai kembali kehidupanmu. Wa amnal mubtali huwal mu'afi. Dan dia yang memberikan berbagai macam ujian, cobaan, diantaranya semuanya contoh musibah-musibah, dan kemudian ada juga penyakit. Dia yang berimu semua cobaan, ujian, ya. Dia juga yang akan menyelamatkanmu dari ujian-ujian itu. Namanya kalau sakit, dia yang akan menyembuhkanmu nanti. Tenang. Kamu tidak usah gundah, tidak usah gelisah. Ya, tidak usah sampai stres, tidak usah sampai depresi, tidak ada. Ini ujian-ujian ini semua dalam kendalinya. Sebagaimana dia juga punya kemampuan yang penuh untuk melakukan mu'afi. Ya. Allah itu mubtali, pada saat yang sama dia mu'afi. Jadi tidak ada bencana yang tidak bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bencana ini, semua petaka ini Allah bisa mengembalikan ke sesuatu yang seperti sedia kala atau bahkan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Tenang. Wa annal mubtali huwal mu'afi. Yang Mali melanjutkan, wa anna dunya lam takun litastakir illa ala ma ja'alahu Allahu alaihi minan na'ma wal ibtila wal jaza' fil ma'ad aw ma syaa mimma la ta'lam. Nah, ini yang Mali mulai mengajarkan poin-poin akidah yang lebih penting lagi. Katanya Mali, ketahuilah wahai putraku, bahwa dunia ini tidak akan berjalan kecuali seperti yang Allah kehendaki. Allah sudah punya aturan untuk dunia ini, dan dunia ini akan berjalan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Allah diantaranya menurunkan berbagai macam kenikmatan, anugerah. Oh ya, kamu akan mendapatkan anugerah. Wujudmu itu anugerah. Matamu yang melihat itu anugerah. Telingamu yang mendengar itu anugerah. Anugerah kamu akan dapat. Nikmat kamu akan dapat. Tapi di samping nikmat ada juga ibtila, ada juga cobaan, ada juga ujian. Tidak bisa kamu dalam kehidupan ini, saya pengen bahagia tok, saya pengen seneng tok. Saya tidak mau ada sedih, tidak mau ada sumpek, tidak mau ada sakit. Oh, kan bukan kamu yang menciptakan kehidupan. Yang menciptakan kehidupan itu memang di antara nakma juga di sampingnya ada ibtila.
Dan pada saat yang sama wal jaza fil ma'ad. Dan ada perhitungan di hari akhir nanti. Jadi tidak ada yang lewat begitu saja. Artinya tidak ada kejahatan yang tidak tercatat dan tidak ada kebaikan yang tidak terbalaskan. Semua akan terbalaskan. Jadi semua ini tercatat, semua ini tidak akan keluar dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang berjuang mempertahankan kebenaran, ketika dia paham ini, dia tidak takut mati sama sekali karena dia tahu bahwa tidak mungkin ketika aku berjuang dengan ketulusan, kemudian aku gugur, kemudian selesai permasalahan. Tidak, ada al-jaza fil ma'ad. Jadi manusia menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan. Karena dia tidak akan pernah kehilangan. Allah itu pantang untuk mengambil kembali apa yang sudah dia berikan. Tidak mungkin. Ya. Jadi ketika katakanlah kita kemudian diberi kehidupan, kemudian ada kematian, kita akan dihidupkan lagi, dan kehidupan yang kedua ini jauh lebih berkualitas daripada kehidupan yang pertama. Kehidupan yang kedua ini abadi. Bayangkan kita hanya diminta untuk sekian tahun. Ya, itu pun dimulai sejak usia taklif sampai nanti kita mati. Dan itu kita diminta untuk berbuat baik. Jadi permintaannya pun juga sebenarnya indah bagi kita, menyenangkan bagi kita. Dan kemudian kita dimatikan sesaat untuk kemudian dihidupkan dalam keabadian, dalam kenikmatan yang tak terhingga. Ini transaksi yang luar biasa yang Allah tawarkan kepada kita. Perniagaan yang luar biasa. Kita ini sudah tidak modal apa-apa. Kita diciptakan, diberi semua perangkat, diberi semua pemahaman, diberi semua nikmat, diuji sedikit, dan diminta kita untuk selalu dalam posisi takwa dan ihsan, untuk kemudian dalam waktu yang singkat kita mati dan dihidupkan kembali untuk kemudian diberikan kualitas kehidupan yang tak terhingga. Ini artinya transaksi yang ditawarkan Tuhan ini adalah perniagaan yang luar biasa, menguntungkan bagi kita. Dan memang katanya Mal, ini yang saya katakan poin akidah yang penting ini. Jadi dunia ini akan berjalan sesuai apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan, ada ujian, nanti ada balasan di hari akhir. Artinya tidak semua selesai di dunia. Dunia tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan. Ada banyak hal-hal yang terkait dengan keadilan yang harus diselesaikan nanti fi yaumil jaza. Kemudian au ma syaa mimma la ta'lam. Ya. Dan nanti ada hal-hal lain yang kamu tidak tahu. Ini juga penting. Ini poin akidah penting ini. Artinya dalam hidup ini kamu jangan pernah merasa ingin mengetahui segala-galanya. Nah, capek kamu nanti. Kamu tidak ditugasi untuk kamu tahu semuanya, enggak. Masa Tuhan ngasih kita umur 70 tahun, 80 tahun, kemudian kita diminta untuk tahu semuanya? Ya enggak lah. Yang rasional aja. Nah, jadi kamu juga enggak perlu paksakan dirimu untuk paham semuanya. Ada orang-orang yang stres itu, karena apa? Karena dia menuntut dirinya melebihi kemampuannya. Itu kan yang saya katakan, kalau kita ini nguji diri kita bisa stres. Tuhan itu kalau nguji kita sesuai kemampuan kita. Dia tidak nuntut kita untuk mengetahui segala-galanya. Enggak. Kadang-kadang kita ini yang sok ingin tahu segala-galanya. Bahkan sesuatu yang tidak perlu kita ketahui, kita berusaha untuk mengetahuinya. Mohon maaf. Nah, di ayat Al-Quran dikatakan, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Bahkan sama Allah kita dilarang tanya. Kamu tidak perlu tanya hal-hal yang kalau dibuka, kamu diberitahu, itu malah membuat kamu tidak nyaman. Makanya ada orang tirakat tertentu ingin baca hatinya orang. Duh, Allah sengaja kamu tidak bisa baca hatinya orang itu supaya kamu nyaman. Kalau kamu bisa baca hati orang, sulit kamu mau jatuh cinta pada seseorang. Tidak bisa. Ini kamu tahu semua hatinya orang. Tidak nikmat kehidupan. Tidak ada senyum antar kawan nanti. Karena kita bisa baca semua hatinya. Ada banyak hubungan yang hancur kalau kemudian kita diberi kemampuan membaca hati orang lain. Karena kita tidak mampu. Kita ini tidak bisa hidup dengan kita paham semua hati orang. Malah tidak nikmat. La tasalu an asya in tubdalakum tasukum. Kamu jangan
hanya hal-hal yang kalau dibongkar untukmu malah akan membuat kehidupanmu tidak baik. Ada orang ingin tahu kapan kematiannya. Kalau kamu diberitahu, semakin tidak nyaman kamu hidup. Memang ada orang-orang tertentu yang dia siap, dia paham kapan kematiannya, itu siap sudah. Tapi kalau kita ini kita diberitahu malah tidak bisa tenang hidup kita ini. Jadi artinya dalam hal ini Imam Ali mengatakan bahwa au masya'a mimma la ta'lam. Artinya kamu itu juga harus memahami bahwa ada banyak hal dalam kehidupan ini yang kamu tidak tahu dan kamu tidak perlu tahu. Dan itu tidak apa-apa. Nah, ini penting ini. Saya tambah lagi sedikit karena bagian yang berikut ini menjelaskan bagian yang sebelumnya. Karena kalau berhenti di sini sayang. Fa in ashkala alaika syai'un min dzalika fahmilhu ala jahalatik. Kalau kemudian katanya Ali, ada hal-hal dalam kehidupan ini ya, yang kamu tidak paham, kamu tidak ngerti. Kenapa sih kok begini? Kenapa Allah memperlakukan saya begini? Kenapa saya diberi ujian ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa wajah saya begini? Kenapa saya dapat ujian ini? Kan boleh jadi manusia itu dalam kehidupan ini banyak pertanyaan. Kenapa kok saya dizalimi? Kenapa kok saya dapat orang tua yang kejam seperti ini? Kenapa kok anak saya seperti ini? Kenapa dan kenapa? Kita punya banyak pertanyaan dan kita tidak tahu jawabannya. Kata Imam Ali, fahmilhu ala jahalatik. Maka itu masukkan di gudang hal-hal yang kamu tidak tahu. Ketahuilah bahwa gudangmu yang paling besar itu gudang ketidaktahuan. Jadi gudang yang paling kecil adalah gudang pengetahuanmu. Jadi kamu tidak usah kaget. Kok aku tidak paham ini kan loh. Yang tidak kamu pahami sebenarnya banyak. Bukan cuma ini toh. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kamu tidak apa namanya itu. Kamu tidak paham tentang kehidupan ini. Kenapa kok begini? Dan kemudian itu jangan sampai membuat kamu protes kepada keadilan Allah. Tidak, Allah sudah adil. Yang pasti kamu tidak paham. Nah kalau kamu tidak paham, gimana ini? Ya sudah, masukkan ke gudang apa namanya itu, kebodohan kita, ke file-file kebodohan kita, dan itu jauh lebih besar daripada apa yang sudah kita ketahui. Jadi santai aja, yang tidak kamu ketahui bukan hanya ini, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kamu tidak nyadar aja, ya kan? Maunya hakikat matamu yang melihat itu apa? Kamu tidak tahu, tapi kan kamu pakai matamu. Kamu tidak tahu ini, telinga ini bagaimana kok bisa mendengar. Kamu tidak tahu, tapi kan kamu pakai aja telingamu untuk mendengar. Tidak perlu kamu tahu bagaimana jaringan telinga sampai bisa mendengar. Tidak perlu. Kalau kamu tahu detail-detailnya, malah kamu ini takut segala-galanya nanti. Ya kan? Nah, kita baru diberitahu ada satu virus yang mematikan. Waduh, situasi dunia berubah semuanya. Berubah semuanya. Hanya kita, seandainya tidak dikabarkan ada virus yang namanya corona. Tidak dikabarkan, tidak diberitakan. Ya kita melihat orang mati, ya mati biasa, sakit sudah. Tidak ada orang heboh, tidak ada orang tidak seperti ini. Ya kan? Jadi kadang-kadang sesuatu diketahui itu bisa apa namanya itu, bisa membuat situasi dan kondisi itu menjadi kacau balau. Ya. Fa'in ashkala alaika syai'un min dzalik, artinya dalam kehidupan ini pastilah kita akan mendapatkan hal-hal yang bahkan kita pun tidak ngerti ini ada apa ya. Kok saya tidak paham, kok begini. Nah, Imam Ali ingin mengunci itu bahwa jangan sampai hal-hal yang tidak kamu ketahui, yang membuatmu sedih, yang membuatmu gelisah, itu kemudian kamu jadikan sebagai protesmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kamu pastikan bahwa Tuhan itu maha segala-galanya. Tidak ada yang keliru dalam aturan Tuhan ini. Kalau ada hal yang tidak kamu pahami, itu masukkan pada gudang ketidakpahamanmu. Nanti akan diungkap rahasianya pada suatu saat. Jadi tenang, jadi kamu tenang. Oh berarti saya tidak ngerti ini. Memang ini menyakitkan bagi saya. Memang saya tidak suka, saya benci suasana ini. Saya tidak senang, kenapa kok begini? Tapi ya Allah, Engkau Maha Ahkamul Hakimin, Engkau Rahman Rahim. Tetap kita begitu. Nah, yang Ali dalam poin ini menjelaskan fa in ashkala alaika syai'un min dzalika fahmilhu ala jahalatik. Ya kan? Itu masukkan dalam gudang kebodohanmu. Fa innaka awwalu ma khuliqta jahilan tsumma alimta, karena engkau ketika pertama kali diciptakan engkau tidak tahu apa-apa, baru kemudian kamu mengetahui sedikit demi sedikit, dan tidak masalah. Kamu itu proses keberadaanmu itu tidak kamu ketahui, dan itu tidak menghalang-halangi kamu kemudian menjadi ada. Ya. Dari mulai cairan sperma yang bertemu ovum di rahim seorang ibu itu kamu sudah mulai ada, dan kamu tidak menyadari keberadaanmu, dan tidak apa-apa itu.
kamu tidak tahu, semua berjalan. Bukan kemudian karena kamu tidak tahu kemudian semua akan terhenti. Tidak. Memang terbatas ilmu, ada banyak hal, bahkan proses keberadaanmu di dunia ini sampai kamu lahir kamu tidak paham apa yang terjadi. Fa innaka awwal ma khuliqta jahilan thumma alimta wa ma aktsara ma tajhal min dan betapa banyaknya hal yang tidak kamu ketahui. Dan memang kita ini kalau kita mau membuat itu perbandingan seberapa banyak yang kita ketahui dan seberapa banyak yang tidak kita ketahui, tidak bisa dibandingkan. Yang tidak kita ketahui itu jauh lebih besar, yang kita ketahui ini sedikit. Apalagi dia mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, ilmu yang diberikan kepada kita sedikit. Jadi kalau ada hal yang tidak kita ketahui itu wajar. Wa yatahayyaru fihi ra'yuk. Ya kan, ada banyak hal yang kamu bahkan bingung, kamu tidak bisa menafsirkan itu apa, karena memang kita di gudang kejahilan kita. Wa yadillu fihi basaruk. Tsumma tubsiruhu ba'da dzalik. Namun kadang-kadang dengan berjalannya waktu, satu persatu hal yang asalnya kamu tidak tahu, kamu pelan-pelan kamu mengetahuinya. Dan seperti itulah nanti kehidupan, nanti pasca kehidupan dunia ini pun ada banyak hal yang akan terungkap bagimu. Jadi santai-santai saja, tenang, bersabarlah, dan kita sampai di sini ya. Dan intinya supaya kita tidak bingung, agenda utamanya adalah takwa dan ihsan. Seperti poin-poin yang disampaikan di atas tadi itu. Nah, saya kira kita akan berhenti di sini. Insyaallah bagian berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan tadi. Saya kadang-kadang itu alergi kumat. Kalau alergi kumat ya seperti itulah. Harus banyak mengganggu pendengaran antum, mohon maaf. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita jelaskan dari wasiatnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ini di bagian ke-9 ini semakin memberikan kita pemahaman tentang makna hidup dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.